kasih Ustaz Kiai Syaifuddin, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Mari sama-sama sebelum kita memulai ta'lim, terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah sebagai bentuk silatul arwah, menghubungkan ikatan rohani kita, ikatan emosional kita dengan Rasulullah SAW dan juga dengan para ulama, para aulia. Karena kalau bukan usaha dan perjuangan yang telah mereka lakukan, tidak mungkin kita sampai saat ini masih merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. فصل وعليك أيها الأخ الحبيب بتقوية يقينك وتحسينه، فإن اليقين إذا تمكن من القلب واستولى عليه صار الغيب كأنه شهادة، وعند ذلك يقول الموقن كما قال علي كرم الله وجهه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. واليقين عبارة عن قوة الإيمان بثباته ورسوخه حتى يصير كأنه الطود الشامخ، لا تزلزله الشكوك ولا تزعزعه الأوهام، حتى لا يبقى للشكوك والأوهام وجود البتة. فإن جاءت من خارج لم تصغي إليها الأذن ولم يلتفت إليها القلب، والشيطان لا يستطيع الدنو من صاحب هذا اليقين، بل يفر منه ويفرق ويقنع بالسلامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق من ظل عمر، وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، والله أعلم بالصواب. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga semuanya, yang insyaallah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kebahagiaan, dan Allah tambahkan kenikmatan. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan luar biasa sebagian besar yang hadir di sini usianya sudah di atas 50 tahun tapi masih punya semangat untuk hadir ke rumah Allah, dan semoga ini menjadi tambahan keberkahan di usia bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sengaja memang saya membawakan pembacaan kitab Hasanah Islam Klasik yang ditulis oleh seorang ulama besar Yaman, ulama besar Tarim, yang bernama Al-Habib Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini. Beliau selain dikenal sebagai penyusun kitab, dan beliau juga lebih dikenal sebagai penyusun ratib, dan kita sering baca orang-orang kampung setiap bulan haji, setiap walimatus safar membaca satu ratib yang diberi nama Ratibul Haddad atau Ratib Al-Haddad.
Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini masih kakek moyang dari salah satu jamaah di sini, Pak Abdillah Al-Haddad. Di Al-Haddad itu nama keluarga, nama fam yang ditarim. Artinya Al-Haddad itu setajam besi. Itu Al-Haddad maknanya, atau tukang besi, pandai besi. Nah, beliau ini masih keturunan Sayyidina Husain bin Ali dari perkawinan dengan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke Yaman pasca huru-hara politik pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dari kedua cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini, banyak yang keluar dari Madinah. Mereka pergi, ada yang mengungsi sampai Maroko, ada yang mengungsi sampai Yaman, dan ada juga yang memang hijrah sampai ke Indonesia. Jadi keturunan Sayyidina Hasan dan Husain ini cukup banyak. Ya, Sayyidina Hasan disebutkan beliau punya anak itu 20. Ya, punya anak 20 dari, kalau tidak salah, 10 orang istri. Jadi 10 kali menikah Sayyidina Hasan ini, dan memang beliau dikenal punya sering kali bergonta-ganti istri sampai berjumlah 10. Tapi di antara hikmahnya adalah bahwa dengan beliau melakukan seperti itu, keturunan Rasulullah ini menjadi banyak dan mereka menjadi penyebar dari agama yang dibawa oleh kakek mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya keturunan Sayyidina Hasan di Indonesia itu cuma ada di Kebumen, di satu tempat yang bernama Pesantren Somalangu. Ya, disitulah satu-satunya keturunan Sayyidina Hasan. Oh maaf, ada 2 di Kebumen dan satu lagi di Banyuwangi. Di Kebumen itu ada namanya Pesantren Al-Kahfi Somalangu, yang merupakan pesantren tertua di Pulau Jawa, usianya sudah 5 abad, kurang lebih 500 tahun. Nah, itu kiainya punya darah Al-Hasani, yaitu keturunan Sayyidina Hasan. Lalu kemudian ada lagi salah satu keturunan Sayyidina Hasan itu yang di Banyuwangi. Nah, mayoritas di Indonesia ini keturunan Rasulullah berasal dari Sayyidina Husain, yang kita kenal dengan sebutan para Habib. Ya, istilah Habib ini muncul di Yaman, jadi tidak dijumpai di wilayah-wilayah lain. Yang di Mesir, keturunan Rasulullah tidak disebut Habib karena memang banyak ulama Mesir yang menyembunyikan identitas mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Mesir itu hampir tidak diketahui apakah orang ini Habib atau bukan. Baru setelah orang itu meninggal dibacakan nasabnya. Ya, karena nasab itu tidak selalu berhubungan dengan nasib, kadang-kadang begitu. Nasab tidak berhubungan dengan nasib kecuali dalam masalah waris. Ya, karena nasib itu tergantung nasab. Kalau ada nasab dia dapat waris, kalau nggak ada nasab maka dia nggak dapat waris. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini sudah mengalami buta sejak usia 4 tahun, tapi jadi ulama. 4 tahun beliau sudah jadi ulama. Di usia 4 tahun itu beliau buta, mengalami kebutaan, dan menjadi ulama itu di usia 16 tahun. Ya, jadi Allah ganti penglihatan lahirnya dengan penglihatan batin. Nah, ini dialami juga pernah oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pernah mengalami kebutaan di usia 3 tahun dan sembuh di usia 5 tahun. Kalau Imam Bukhari sembuh setelah ibunya berdoa setiap malam, sampai akhirnya sang ibu bermimpi jumpa dengan orang yang mengaku sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, orang ini mengatakan, atau Nabi Ibrahim di dalam mimpinya Imam Bukhari mengatakan bahwa anakmu itu nanti akan sembuh dari penyakit buta dan dia akan menjadi orang yang alim dalam bidang agama. Maka di usia 5 tahun Imam Bukhari itu bisa melihat lagi, dan di usia 6 tahun beliau sudah bisa menghafal kumpulan hadis
yang dikumpulkan atau yang dihimpun oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak itu di usia 6 tahun. Padahal Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Bukhari itu orang Uzbek, orang Uzbekistan, orang Samarkand, dan bahasanya bukan bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, banyak ulama yang aslinya bukan orang Arab. Imam Muslim orang Persia dari Naisabur. Kemudian Imam Abu Daud orang Sijistan. Sijistan itu ya kawasan di wilayah Uni Soviet, bekas Uni Soviet, Sijistan. Imam Nasai orang Persia. Nasa itu dari Persia. Ibnu Majah orang Persia. Jadi ulama hadis atau penulis kitab hadis yang orang Arab itu cuma satu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Itu satu-satunya orang Arab. Yang lain itu orang Uzbekistan, yang orang Sijistan, dan orang Persia. Bahasanya tentu bukan bahasa Arab. Tapi karena Allah berikan kemudahan dan Allah berikan anugerah kepada mereka, sehingga mereka akhirnya bisa berbahasa Arab. Nah, inilah di antara keutamaan atau keunggulan dari ajaran Islam. Nah, Habib Abdullah bin Al-Haddad ini beliau mengatakan, jadi banyak tulisan beliau ini tentang tasawuf dan nasihat-nasihat yang beliau goreskan ini relevan dengan kehidupan kita sekarang. Beliau bicara tentang yakin, kata beliau, wa 'alaika ayyuhal akhul habibu bi taqwiyati yaqinika wa tahsini. Hendaklah Anda, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, menguatkan keyakinanmu dan membaguskannya. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi, karena yakin itu jika dia kokoh di dalam hati, wastawalla alaihi, dan mampu mewarnai hati ini, menguasai hati ini, saral ghaibu ka'annahu syahadatun, maka perkara yang gaib itu seperti perkara yang nyata. Sesuatu yang gaib, makna gaib itu yang tidak bisa dilihat dengan mata lahir, itu namanya gaib. Sehingga kenapa Allah itu disebut al-ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa ciri dari orang bertakwa itu yang pertama, dia percaya dengan yang maha gaib, dengan Allah. Kenapa Allah disebut al-ghaib? Karena Allah nggak bisa dilihat dengan mata kita. Jadi yang gaib itu bukan jin, bukan setan, kuntilanak. Sekarang kuntilanak kelihatan, malah ada konten video tentang kuntilanak, pocong itu kan. Kita mengartikan yang gaib itu setan, padahal bukan. Padahal maksud dari yang gaib itu yang tidak bisa kita ketahui. Kalau setan kita ketahui karena ada ayatnya di dalam Quran, ada penjelasannya bagaimana menghadapi setan. Dan setan yang susah dihadapi itu cuma setan manusia. Ya kan, setan kepala hitam itu susah dihadapi. Ya kan? Karena kalau setan dalam bentuk jin itu kita bacakan ayat kursi dia pasti lari. Tapi kalau setan manusia dia minta kursi malah. Ya kan, bisa ngebuang ayatnya. Jadi bedanya begitu. Ya kan, bedanya setan jin dan setan manusia. Kalau setan jin itu dia takut dibacakan ayat kursi, kalau setan manusia itu dia baca ayat supaya dapat kursi. Ya, jadi itu perbedaan. Jadi setan dan jin itu bukan gaib lagi, karena disebut di dalam Quran bagaimana menghadapi setan itu. Sedangkan Allah itu disebut al-ghaib, karena Allah itu tidak bisa kita tebak. Kita tidak bisa melihat Allah. Dan ini memang diantara rahasianya kenapa Allah tidak memperlihatkan dirinya selama kita ada di dunia. Tapi nanti bagi penduduk surga, mereka semua mendapatkan kenikmatan tertinggi di dalam surga, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat Allah itu adalah kenikmatan tertinggi yang hanya Allah berikan kepada penduduk surga. Jadi di surga itu baru kita bisa melihat Allah. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah. Allah bertanya kepada para penduduk surga, ya,
apakah mereka sudah puas dengan semua nikmat yang Allah berikan di surga? Semua menjawab puas dengan nikmat yang Allah berikan di dalam surga. Kalau nikmat yang Allah berikan di dunia ini nggak ada yang puas, kita tidak akan pernah sampai kepada titik kepuasan selama kita masih di dunia. Pasti ada nggak puas, ya kan? Walaupun kita sudah lemas itu masih tetap aja nggak puas. Jadi walaupun kita sudah nggak mampu lagi, lemas itu nggak akan puas kalau nikmat di dunia. Tapi di surga itu semua puas. Masya Allah. Tadi saya baca ayat tentang bagaimana keadaan di dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Ya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya itu digiring menuju surga dalam keadaan berbondong-bondong. Rame-rame digiring masuk ke dalam surga. Hatta idza ja'uha, begitu mereka sampai di depan pintu surga, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintu surga itu. Wa qala lahum khazanatuha, para penjaga pintu surga itu berkata kepada orang-orang yang bertakwa, dan insyaallah kita ada di situ. Apa? Dikatakan salamun alaikum tibtum, salam sejahtera untuk kalian semua. Tibtum, beruntung kalian semua. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga itu khalidin, kekal, nggak mungkin keluar lagi. Khalidin, masuk ke dalam surga, kekal dan tidak mungkin keluar lagi. Apa jawab kita, orang-orang yang masuk ke dalam surga itu? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi sadaqana wa'dahu, yang telah membenarkan janjinya kepada kita semua. Jadi di antara tanda penduduk surga itu adalah selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu tanda penduduk surga. Tanda penduduk surga itu yang kedua adalah tidak kelihatan murung. Penduduk surga itu selalu ceria. Itu ciri penduduk surga. Jadi dari dunia udah kelihatan banyak senyum gitu kan, nggak pernah terlihat murung. Itu ciri-ciri penduduk surga di dunia ini, selalu gembira. Itu ciri penduduk surga. Karena penduduk neraka itu murung aja kan, menyesal terus, ngedumel terus, ya kan, grundel. Nah, itu ciri penduduk neraka begitu, grundel terus, nggak ada bagus-bagusnya. Kalau penduduk surga tidak, dia selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ciri penduduk surga itu, ya nanti di dalam surga nggak ada kakek-kakek, ya kan, nggak ada nenek. Ada nenek-nenek yang tersinggung. Saya udah sholat Pak Ustaz, puasa, masa kagak masuk surga? Ini di surga mah nggak ada nenek-nenek, ya kan? Kenapa? Karena nanti semua orang yang masuk surga usianya muda lagi, jadi nggak ada nenek-nenek. Itu kan cuma nenek-nenek tersinggung. Nenek-nenek nggak masuk surga, kan gitu kan? Kalau di kampung begitu. Nenek-nenek nggak masuk surga. Aki-aki juga nggak masuk surga. Kakek-kakek nggak masuk surga, tersinggung. Saya nggak masuk surga sih, masuk, tapi jadi muda lagi, kembali usianya 30 tahun lagi. Jadi tidak ada orang tua itu di surga, semuanya dalam keadaan muda kembali atas kuasa Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau yakin itu sudah kuat di dalam hati, maka yang gaib itu seperti nyata. Wa 'inda dzalika yaqulul muqinun kama qala 'Ali karramallahu wajhah. Ini ada satu ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lau kushifal ghita'u masdadtu yaqinan. Seandainya semua penghalang ini disingkap, maka saya tidak bertambah yakin. Artinya apa? Artinya bahwa dalam persoalan agama ini tidak semua masalah agama harus dijelaskan. Misal, masalah qada dan qadar, kenapa tidak diungkap secara jelas di dalam Quran?
Karena memang tujuannya adalah untuk menguji keyakinan kita tadi. Karena kalau segala sesuatu diungkap, akhirnya jadi tidak istimewa. Tapi kalau hal-hal yang misteri itu tetap dibiarkan, maka dia menjadi istimewa. Sama halnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kiai Saifuddin pernah tinggal di Mekah, bisa tahu bagaimana perilaku orang Mekah. Orang Mekah itu dengan Ka'bah kan agak-agak bosan ya. Warga Mekah ya. Kenapa? Karena dianggap biasa. Melihat Ka'bah, melihat Masjidil Haram biasa. Sehingga karena biasa melihat Ka'bah dan Masjidil Haram, banyak juga yang tidak sholat di Masjidil Haram, lebih memilih masjid-masjid kampung. Ya, masjid di Bukhri, ya kan, di mana Jarwal, gitu kan, Masjid Al-Amudi yang ada di Aziziyah. Jadi karena mereka mudah untuk mencapai Masjidil Haram, perasaan mereka melihat Ka'bah dan melihat Masjidil Haram itu biasa aja. Biasanya ada baik, begitu aja, biasa. Tapi bagaimana dengan orang Indonesia, Pak? Kita misalnya, kita berangkat ke sana karena jauh, berlama-lama Pak kita depan Ka'bah. Nggak bosen lihat Ka'bah, liatin terus gitu kan. Habis sholat lagi, habis sholat lagi. Nggak puas dengan itu, nempelkan badan di Ka'bah. Dan kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang menempelkan badan di Ka'bah, itu kebanyakan bukan orang Mekah. Itu orang dari jauh-jauh. Artinya apa? Kalau sesuatu itu jarang dilihat, pasti akan menimbulkan kecintaan yang luar biasa. Ada satu penilaian yang luar biasa dengan sesuatu yang jarang dilihat. Jarang nih sampai dipegangin di pisau Ka'bah. Barokah. Orang Mekah enggak, biasa. Karena tidak musim haji pun mereka bisa ke situ. Kapan mereka mau, mereka ke situ. Karena itu Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah mengatakan, bagi orang yang selesai melaksanakan ibadah haji, kata Imam An-Nawawi, agar dia segera meninggalkan kota Mekah. Jangan lama-lama di Mekah. Ini kan pendapat aneh. Kita pengen lama-lama, kok kata Imam Nawawi disuruh cepat-cepat meninggalkan Mekah. Kenapa? Supaya Anda tidak muncul rasa bosan kepada Ka'bah. Supaya nggak muncul rasa bosan. Karena kalau berlama-lama pasti ada titik jenuh. Biasa Ka'bah gini-gini aja. Ada pembimbing haji dari Indonesia itu, dulu sebelum ada kuota seperti sekarang, tiap tahun berangkat haji. Dia katanya sudah 12 kali naik haji. Sehingga karena sering berangkat haji tiap tahun, pada waktu dia membimbing jamaah, dia asal-asalan membimbing jamaah. Sudah nggak mau bayar mutawif, kan begitu kan? Dia nggak mau bayar mutawif, dia nggak peduli dengan jamaahnya. Jadi jamaahnya saya aja dia ngerokok. Ustaz ini gimana? Udah, sok aja muter. Jadi kayak pelatih lagi atletik. Udah sana aja muter lagi mah. Kok Ustaz kayak itu? Saya udah bosan, saya udah 11 kali saya. Ini yang 12 nih. Jadi sudah 12 kali dia haji, dia bilang bosan dia melakukan ritual itu. Alhamdulillah. Dia sampai mengeluarkan kata-kata bosan di Masjidil Haram. Saya udah biasa kayak gini, tahu nanti pulang haji 3 bulan lagi saya umroh. Jadi karena terlalu sering, akhirnya muncul rasa bosan. Maka Rasulullah mengatakan, Zulhibban tazdad hubban. Ada satu ungkapan itu, Zulhibban tazdad hubban. Datanglah jarang-jarang supaya bertambah kecintaan. Dalam konteks itu tadi, Zulhibban tazdad hubban. Datanglah jarang-jarang, tazdad hubban. Pasti kamu bertambah cinta, bertambah suka. Jadi kalau kita datang itu ke Masjidil Haram itu jarang-jarang, orang Indonesia ya misalnya,
setahun sekali atau 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, itu rasa kangen dan rasa cintanya itu makin besar karena jarang-jarang bertemu. Nah, ini yang dimaksud dengan lau kushifal ghita'u masdatu yaqinan. Andaikan sesuatu itu dibuka terus-terusan, semua yang misteri itu dijelaskan, dibuka, maka saya nggak bertambah yakin, jadi kurang yakin. Sehingga ketika orang-orang Israel berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun wa idh qultum ya Musa." Surat Al-Baqarah. Ingat ketika kalian orang-orang Israel berkata, "Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami gak percaya kepadamu hatta narallaha jahratan, sebelum kami lihat langsung Allah." Mana Allahnya dulu? Sini liatin dulu Allah, baru kita percaya. Kalau bahasa kita, barangnya mana dulu? Beda antara iman dengan jualan. Kalau jualan, mana speknya? Tapi kalau iman ya saya percaya. Walaupun saya tidak melihat Allah, saya percaya Allah itu ada. Yakin. Maka yakin itu buah dari iman. Nah, dalam konteks fikih ada juga namanya yakin. Ada namanya kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dikalahkan atau tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Jadi kalau kita misalnya, saya tadi batal atau tidak, berarti sebelum batal dia dalam keadaan suci. Maka yang didahulukan adalah sucinya, ya kan? Yang didahulukan sucinya. Saya tadi batal nggak ya? Oh, berarti nggak batal. Kenapa? Karena dia meragukan batal. Saya batal atau enggak ya? Berarti nggak batal. Saya tadi wudu atau tidak? Berarti tidak wudu. Kenapa? Kembali kepada kondisi awal bahwa dia mempertanyakan tadi saya sudah wudu atau belum. Dijawabnya berarti belum wudu. Ya, kalau dalam fikih begitu. Implementasi atau penerapan kaidah yakin ini yakin menurut fikih. Tapi yakin yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini kaitannya dengan iman, yakin. Ya, di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yakin kepadamu. Apa yakin yang dimaksud di dalam ayat itu? Para ulama tafsir sepakat bahwa makna dari yakin di dalam ayat itu adalah kematian. Karena mati itu sesuatu yang diyakini pasti. Kita semua pasti mati. Kita semua pasti mati. Tapi bagaimana cara matinya itu yang tidak pasti. Kita semua pasti mati. Tidak ada yang mengira putra gubernur Jawa Barat meninggal dengan cara tenggelam. Tidak ada yang mengira. Dan ketika dia berangkat dari Bandung ke Swiss itu, dia juga tidak pernah mengira bahwa dia akan meninggal, menjemput ajalnya dengan cara seperti itu. Tapi mati pasti, ya kan? Mati itu pasti. Kapan waktunya mati? Ini yang kita tidak tahu. Dan hanya orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah saja yang tahu kapan dia mau meninggal. Kekasih Allah tahu dia kapan mau meninggal. Rasulullah tahu kapan beliau mau meninggal. Para wali itu tahu kapan mau meninggal. Ada wali itu seperti Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sudar. Beliau wafat tahun 2020. Di Maulid 2019 beliau bilang begini, "Insya Allah kalau saya ada umur tahun depan kita ketemu lagi kalau saya ada umur."
Lalu kemudian beliau ulang lagi di pengajian terakhir. Di pengajian terakhir beliau bilang, sambil menunjuk foto-foto ulama yang ada di rumah beliau. Itu foto-foto yang ada di situ semua udah nggak ada. Nanti saya ada di sini. Kata Habib Ali, nanti saya ada di foto itu, di barisan para ulama. Lalu beliau kemudian menyampaikan satu wasiat. Kata beliau, ini zaman udah kerusakan sangat banyak, fitnah makin banyak. Jangan pernah lepas 3 hal, kata beliau. Yang pertama, jangan pernah lepas mengucapkan la ilaha illallah. Lalu yang kedua, pesan beliau, jangan pernah putus-putus membaca sholawat kepada Nabi. Dan yang ketiga, jangan pernah meninggalkan majelis taklim. Jadi beliau seperti sudah tahu bahwa bulan depan beliau akan meninggal dunia. Masya Allah. Jadi wali itu begitu. Kiai Maimun Zubair itu beliau yakin betul bahwa beliau akan meninggal di Mekah. Maka setiap tahun beliau berangkat haji, bukan untuk menghitung berapa kali beliau haji, tapi supaya matinya betul di Mekah. Dipastikan saya mati di Mekah. Lalu sebelum itu beliau selalu mengatakan, saya pengen mati hari Selasa. Saya pengen mati Selasa. Begitu saya tanya, kenapa Mbah Yai ingin meninggal hari Selasa? Karena semua kakek saya itu meninggal Selasa. Kanjeng Nabi meninggal Senin, ulama mengikuti Nabi, maka ikutan dari hari Senin adalah hari Selasa. Jadi Selasa menurut kesimpulan Mbah Maimun adalah meninggalnya para ulama. Ini penting menurut kesimpulan beliau. Dan beliau meninggal Selasa di Mekah. Yang ketiga, beliau bilang, saya ingin meninggal dimakamkan tidak jauh dari makam Sayyidah Khadijah. Sehingga beliau setiap hari itu selalu membacakan qasidahnya Khadijah. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra, wa Fatimataz Zahra, bi Khadijatal kubra, wa Fatimataz Zahra. Qasidah itu disusun oleh guru beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kiai Saifuddin tahu, pernah ketemu. Ya, jadi Kiai Maimun Zubair itu belajar di Mekah kepada bapaknya dari Sayyid Muhammad bernama Sayyid Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar Mekah. Sayyid Alawi mendapatkan qasidah itu ketika ziarah ke makam Khadijah di Makkah. Jadi ketika beliau menghadap makam Khadijah, katanya, wa sami'tul hatifa yaqul, saya mendengar ada bisikan, katanya. Bisikan itu berkata, syair tadi, sa'duna fil dunya, fawzuna fil ukhra. Kebahagiaan kita di dunia dan keberuntungan kita di akhirat itu bi Khadijatul Kubra, selama kita mengikuti jalannya Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Fatimah Az-Zahra, dan kecintaan kepada putri Nabi Fatimah Az-Zahra. Itu dibaca terus oleh Mbah Maimun. Dan ternyata hasilnya apa? Beliau meninggal dunia dimakamkan di bawah makam Khadijah. Ini luar biasa. Ya, gak sembarangan ada Pak Kiai ya. Orang dimakamkan di Ma'la itu ya, gak sembarangan itu. Bahkan Raja Saudi pun tidak dimakamkan di Ma'la. Karena Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, kiamat itu dibangkitkannya semua orang yang sudah mati. Pada hari kiamat nanti, awwalu ma khusyira fil ana awwalu man khusyira fil ard. Kata Rasulullah,
aku adalah orang yang pertama kali dibangunkan pada hari kiamat. Ana awwalu man husyirat yaumil qiyamah. Lalu kemudian Nabi SAW membangunkan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Setelah itu kata Nabi, kemudian aku berjalan menuju Baqi dan aku bangunkan orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Lalu setelah itu kata Nabi, aku berjalan ke Mekah, aku bangunkan orang-orang yang dimakamkan di Makkah. Maka orang yang pertama kali dibangunkan itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Orang yang pertama kali dibangunkan di yaumul qiyamah itu adalah orang yang mendapat rahmat dari Allah. Sedangkan yang terakhir bangun itu adalah orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin itu dikatakan, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Qalu ya wailana. Orang-orang kafir berkata, ya wailana, celaka ini kita. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kita dari tidur kita yang panjang ini? Hada ma wa'ada rahmanu. Mereka berkata, ini rupanya janji dari Allah. Wa sadaqal mursalun, dan telah benar orang-orang yang diutus oleh Allah berbicara tentang keadaan. Jadi yakin, iman. Maka dulu itu para ulama, orang-orang zaman dulu itu yakinnya kuat betul. Di Jambi itu ada seorang ulama, beliau murid temannya Syekh Yasin Al-Fadani, Pak Kiai. Namanya Syekh Usman Said Tungkal, dari Tungkal, Kuala Tungkal, Jambi. Kalau ada orang Jambi itu pasti tahu daerah Kuala Tungkal. Itu ada ulama besar pernah ngajar di Masjidil Haram, namanya Syekh Usman Said Tungkal. Setiap tahun beliau pulang, beberapa tahun sekali pulang ke Jambi, mengajar di Kuala Tungkal itu. Nah, tempat menuju rumah beliau, menuju kampung beliau itu selalu melewati sungai. Singkat cerita, ketika beliau baru pulang mengadakan pengajian, murid-muridnya yang dari desa ini datanglah ke tempat beliau. Tapi sayangnya ada hujan turun dan sungai itu banjir. Sehingga Syekh Usman dikabarkan sepertinya murid dari dua desa ini nggak mungkin datang, Kiai, Syekh, Tuan Guru, karena sungai banjir. Kata Syekh Usman Said, ya nggak apa-apa kalau memang terhalang banjir. Setelah bicara seperti itu, ada satu murid dari satu desa yang tidak hadir tadi bisa datang. Syekh Usman kaget. Loh, kok Bapak bisa datang kemari? Yang lain kan nggak bisa banjir. Iya betul Tuan Guru, Tuan Syekh, saya bisa datang ke sini. Kan sungai banjir. Kan Tuan Syekh pernah bilang, kalau kita baca bismillah dengan yakin, kita bisa jalan di atas air. Kan Tuan Guru pernah bilang begitu. Kalau kita baca bismillah dengan yakin betul bahwa Allah akan turunkan mukjizat, akan turunkan karomah, maka kita bisa jalan di atas air kalau kita yakin. Jadi ya saya jalan di atas sungai itu, di atas air, saya baca bismillah. Syekh Usman kaget. Dia yang mengajarkan, dia tidak yakin. Dia yang mengajarkan ucapan itu, yang menyampaikan ucapan itu bilang, saya sendiri agak ragu-ragu tenggelam atau tidak gitu kan, kata Syekh Usman. Jadi kadang-kadang begini Pak, orang itu kalau bodoh, ya itu yakinnya itu yang besar. Tapi makin pinter, yakinnya makin kurang. Kenapa? Pertimbangannya banyak. Tapi kalau ininya kurang, ininya tinggi. Yakin, bismillah. Benar, jadi Pak, karena yakin itu. Tapi kita yang ilmunya banyak ini, yang pengetahuan banyak. Masa iya. Nah, kalau udah masa iya itu jadi masa bodoh itu. Ya kan? Kayak ibu-ibu itu nggak yakin rezeki itu bakal datang Pak. Sering begitu, selalu nanya, Bapak nggak pernah kerja, nggak pernah keluar rumah, dari mana bisa dapat duit banyak? Dia nggak yakin gitu kan gitu. Ya, dia nggak yakin. Kalau yakin itu pasti datang.
Ya apalagi orang Brebes, orang Tegal itu yakin banget, yakin gitu. Orang Brebes, orang Tegal itu udah ngomong pada yakin kan gitu kan, ada yakinnya. Jadi yakin itu ada hubungannya dengan iman. Maka orang dulu itu yakinnya luar biasa. Bagaimana dulu Rasulullah SAW yakin betul bahwa Abu Jahal tidak mungkin bisa melihat beliau ketika beliau bersembunyi di Gua Sur. Yakinnya tinggi. Malah yang kurang yakin Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, dia nengok sedikit aja ke bawah, mati kita, habis kita. Kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Nabi sampai pada tahap keyakinan yang luar biasa. Awal-awal menerima wahyu, Nabi juga nggak yakin. Awal-awal menerima wahyu, ketika datang malaikat Jibril membacakan Iqra, Nabi ketakutan, ini siapa? Sampai Nabi demam. Lalu kemudian Nabi minta diselimuti. Pengalaman spiritual yang luar biasa. Tapi lama-kelamaan Nabi yakin ini betul dari Allah. Jadi iman itu dengan keyakinan itu berdempet. Maka ciri dari orang yang beriman, dia yakin dengan janji Allah. Di dunia misalnya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti jadikan baginya jalan keluar, dan Allah berikan rizki dari arah yang enggak diduga-duga. Kalau dia bertakwa, dia percaya. Ya, kalau kita soleh, ya kan, takwa dengan kesolehan itu kan dekat. Kita sholat 5 waktu, kita jaga puasa, kita jalankan, bahkan kita jaga kualitas puasa kita, maka pasti Allah datangkan rezeki yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang menyangka kota Mekah yang tidak ada perkebunan itu kok dilimpahi sayur mayur yang luar biasa ya Ustaz? Semangka gede-gede di Mekah, betul kan? Lalu kemudian pisang juga ada, jengkol juga sekarang ada, padahal tidak ada kebun jengkol. Itu karena keyakinan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Warzuqhum minas samarat. Berdoa di depan Ka'bah, ya Allah berikan anugerah kepada penduduk Mekah ini buah-buahan. Warzuqhum minas samarat. Berikanlah anugerah buah-buahan. Ketika mengucapkan itu di Mekah nggak ada pohon. Kalau buat kita nggak masuk di akal ucapan itu, tapi keyakinan Nabi Ibrahim, kalau Allah mau pasti ada. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah. Jadi orang yang yakin itu dia percaya kepada proses dan langsung percaya kepada hasil kalau Allah yang melakukan. Tapi kalau nggak yakin, bertanya gimana caranya ya Allah? Allah nggak usah ditanya bagaimana caranya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dulu para sahabat yakinnya luar biasa bahwa dengan taat kepada Allah dan Rasulnya kita pasti akan bahagia, akan senang. Betul, mereka akan bahagia dan senang. Gak ada namanya orang fakir, orang susah, itu tidak ada. Karena pada masa itu indikator kebahagiaan itu bukan kepemilikan. Kalau sekarang indikator kebahagiaan itu memiliki, baru dikatakan bahagia. Kalau dulu indikator kebahagiaan itu bukan kepemilikan. Anda masih bisa hidup, itu adalah nikmat yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Jadi dia masih bisa hidup, alhamdulillah. Menjadi seorang muslim ini adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang ini kalau kita perhatikan, yang namanya iman ini makin memprihatinkan sekarang, iman generasi muda. Saya perhatikan di kampus ya, anak-anak mahasiswa yang dulu dididik dengan cara agama dari kecil, masuk TPA, khatam Iqra, hafiz Quran. Ketika kuliah, jilbabnya dilepas. Padahal waktu MTS, waktu SMP, SMA, hafiz Quran. Ketika kuliah, masuk fisip, sosiologi gitu kan,
atau kuliah di psikologi, atau kuliah di MIPA, jilbabnya dilepas. Kenapa? Dia mengalami titik jenuh. Setelah lepas jilbab, rambut dicet, ya kan? Lalu kemudian bicaranya mulai ngawur. Dia bicara tentang orientasi seksual, setuju dengan LGBT. Padahal kecil disekolahkan di SDIT, SMP IT, SMA sekolah SMA Islam. Tapi ketika dia kuliah, dia sepakat dengan LGBT bahwa LGBT itu ya adalah anugerah dari Tuhan juga yang tidak boleh kita ingkari. Lalu pusing kita jadinya. Ini kenapa bisa nyimpangnya jauh? Dan itu fenomena yang umum, bukan cuma di kampus UI tapi juga kampus yang lain, bahkan Gunadarma juga begitu. Ya kan? Kenapa ketika dia dewasa itu justru bertentangan dengan kesolehan? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa dia bisa berbalik? Ada plot twist kalau kata anak sekarang begitu. Kenapa dia berputar di ujung? Dari bawah dia lurus begini, ketika di ujung, ketika di atas dia berputar. Ada apa ini? Jadi ada fenomena bosan jadi orang soleh. Ada fenomena bosan jadi orang soleh. Saya perhatikan juga banyak anak-anak tokoh agama, anak-anak ustadz yang sejak kecil dia dibina luar biasa. Ketika dia kuliah, tiba-tiba dia menjadi seorang Marxis, menjadi seorang ateis. Dia nggak percaya dengan agama. Padahal kecilnya SD-nya SDIT, SMP-nya SMP IT, SMA-nya SMA negeri, aktivis rohis. Ketika dia kuliah, maka dia menjadi seorang Marxis. Dia nggak percaya agama. Itu bohong, ngomong kosong semua. Setelah ditelusuri, ada yang salah dalam pola penyampaian ajaran agama. Apa itu yang salah? Di mana letak kesalahannya? Begini Pak, sekarang ini orang belajar agama pengennya canggih, langsung perbandingan mazhab. Saya bilang ntar murtad pasti orang, pasti dia murtad. Kalau belajar agama langsung yang canggih-canggih, pasti dia murtad, pasti. Tapi kalau belajar agama dimulai dari yang sederhana-sederhana, maka dia tidak akan mengalami kejenuhan. Karena dia di usia dewasa itu akan mencari pelan-pelan sedikit demi sedikit. Dia akan menambah sedikit demi sedikit. Sehingga dulu orang belajar agama itu, ketika kecil dia tidak diajarkan tafsir Quran. Saya SD itu belajar akidah, itu nggak belajar tafsir surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena itu terlalu berat buat seorang anak SD untuk memahami tafsir surat Al-Ikhlas. Tapi cuma diajarkan nyanyi. Wujud kidam mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Cuma belajar nyanyi begitu. Terus cuma diterangkan ini artinya ini, artinya ini. Tapi tidak dijelaskan secara tafsirnya begitu. Yang penting tahu rukun wudu. Caranya berwudu. 1. Cuci tangan. 2. Cuci muka. 3. Baca doa. Nawaitul wudu'a li rafil. Lu begitu. Ya kan, kalau di Sunda, di Garut itu pakai bahasa Sunda. Itu kan kaping hiji mual. Kan begitu kan dinyanyikan begitu. Ya. Rukun salat ayat sabaraha, rukun salat ayat 13, kahiji niat kan gitu kan kahiji nangtung kadua niat, nanti ada lagi nangtung deui gitu kan, ada nangtung deui dihafal kan. Dulu pengajaran agama begitu, udah sesuai dengan porsi anak-anak itu cuma tahu nyanyi main, udah gitu aja. Imajinasinya itu dibangun melalui tidak langsung kepada analitik. Sekarang tidak, materi IAIN, materi UIN itu dikasih ke anak SD. Dia nggak mabok Pak.
Sehingga akhirnya ketika dewasa dia sampai pada level saya udah ngerti, ngapain lagi saya belajar. Dia tinggalkan agama. Ini kita khawatirkan. Ya, jadi kondisi sekarang apalagi anak-anak sekarang itu yakinnya kurang. Emang betul Allah pasti betul janjinya? Loh, gimana? Kok kamu meragukan janji Allah? Yakinnya itu kurang. Maka di antara tanda kiamat itu, tanda-tanda menjelang akhir zaman, orang itu keimanannya hanya sebatas mengucapkan Allah dan la ilaha illallah, tapi tidak sampai pada level yakin. Nggak sampai pada level yakin. Orang Jawa zaman dulu itu belajar agamanya nggak canggih. Pokoknya Bismillah ya, Gusti Allah buatan sari. Saya punya dosen dulu di sekolah tinggi akuntansi negara. Dosen saya ini orang Jombang, anak yatim. Ketika dia SMA lulus, diterima di UGM. Ya, nggak punya uang, dari Jombang itu berangkat. Dia ngadu kepada ibunya, "Mak, pripun nih mak, niki kula mboten gadah nopo-nopo. Kita mboten gadah nopo-nopo, nggak punya apa-apa. Nah niku dalem ajeng kuliah, tapi mboten gadah atau nggak ada duit." Apa ibunya bilang? Bismillah mawon Gusti Allah boten sare, insya Allah gampang sejahtera. Cuma ngomong begitu, baca Bismillah berangkat ke Jogja. Bismillah, ini ada duit segini, berangkat ke Jogja. Walhasil akhirnya sampai Jogja bisa kuliah di 2 tempat, di UGM dan di IAIN. Karena ibunya yakin Bismillah Allah nggak tidur. Yakinnya luar biasa itu. Ya, bahkan di kampung itu ada orang yang di Jawa itu, di Jogja, ada orang cuma baca Fatihah nyembuhin orang sembuh. Bah, ini apa bah obatnya bah? Fatihah mawon, Fatihah. Bukan Fatihah, Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, kan gitu kan? Cuma Allahumma ubat kan gitu. Ya kan? Allahumma ubat. Kumpul, kenapa? Yakin. Coba kalau kita pakai bahasa panjang-panjang kok nggak kumpul gitu kan? Kenapa? Karena nggak yakin gitu. Maka kata Sunan Kalijogo itu tandanya kiamat itu anak papat. Tanda kiamat itu ada 4. Yang pertama, yen kiai wis ilang kramate. Kalau kiai sudah hilang keramatnya, hilang wibawanya, maka kiamat itu udah dekat berarti. Sekarang kiai hilang keramatnya karena keramat jadi nama jalan. Ya kan, keramatnya sudah pindah ke jalan keramat. Kan kiai itu udah nggak keramat lagi, gitu kan? Jadi kiai itu udah hilang keramatnya. Artinya doanya kiai nggak makbul karena kebanyakan proposal. Ya, kalau kebanyakan proposal itu doanya nggak makbul. Jadi kiai itu makbul kalau dia nolak duit. Saya perhatikan begitu. Kiai itu doanya kabul kalau dia sering menolak duit. Masih ada di Banten ada Abu Yamun Fasil. Itu kalau dikasih uang menolak. Siapapun yang ngasih. Pernah ada pejabat kasih uang 700 juta, ditolak, nggak mau. Pak JK pernah ngasih uang, ditolak, bilang nggak mau. Masya Allah, kurang apa miliaran, kiai. Ditolak, nggak usah, kata saya nggak perlu duit. Betul. Dikasih makanan menolak. Kata beliau, saya cuma mau makan yang saya tanam, yang kelihatan saya tanam itu yang saya makan, atau yang saya usahakan. Saya kerja itu yang saya makan. Tapi dari orang saya nggak tahu itu subhan atau enggak. Luar biasa. Beliau mengikuti guru beliau Abu Yadimiyati. Abu Yadimiyati itu kalau dikasih uang dilempar ke kandang ayam uangnya. Jadi ketika saya meninggal kandang ayam itu penuh uang dan nggak ada yang berani ambil. Luar biasa ini. Padahal nggak ada kunci pasportnya. Kandang ayam itu duit semua ya Allah. Buya tuh begitu katanya. Kalau dikasih uang dialungkan tahkan gitu kan. Karena rumah beliau panggung di bawah di Banten itu di bawahnya itu kandang ayam. Jadi uang dilempar aja ke situ. Beliau nggak mau ambil, nggak mau makan. Pernah Pak Trisno dulu waktu jadi wapres tahun 88
memberikan uang 700 juta, itu besar. Beliau tolak, kata beliau, saya nggak butuh duit. Wapres pun terpisah. Saya nggak butuh duit. Wah, luar biasa. Ini ulama, beda dengan ubar. Kalau ulama itu menolak duit. Tapi kalau ubar, ya saya masih butuh duit, makanya saya bukan ulama. Ya, kalau ulama itu dia nggak butuh uang, kasih uang menolak, nggak mau. Besarnya duit nggak mau. Jadi doanya makbul. Kalau udah sering nolak duit, wah makbul ini. Hati-hati nih kan gitu kan. Maka hati-hati dengan orang yang sudah nggak doyan dengan uang. Kenapa? Doanya kabul. Jadi kiai kalau udah hilang keramatnya itu tanda dekat kiamat. Yang kedua, ya, yen kali wis hilang kedunge. Kalau kali sudah hilang, kalau orang Sunda bilang tuh luwi, kedung, ya kedung. Kalau kali sudah hilang kedungnya, apa di bahasa Banjar saya nggak tahu, kedung itu apa ya? Lubuk mungkin ya lubuk. Kalau kali sudah hilang lubuknya itu tanda dekat kiamat. Artinya apa? Akan ada perubahan dengan tata alam ini. Sumber air itu yang pokok. Maka kita lihat di Sukabumi banyak sumber air itu kering karena dieksploitasi sedemikian rupa untuk air minum dalam kemasan. Jadi Sunan Kalijaga 600 tahun yang lalu itu sudah punya visi ke depan. Yang ketiga, yen pasar wis hilang kumandange. Pasar kalau udah hilang berisiknya, itu tanda mau deket kiamat itu. Ya, pasar kalau sudah hilang berisiknya. Maka kita lihat sekarang kan hilang berisiknya pasar kan, berubah jadi Shopee dan Tokopedia. Kan gitu kan? Ya, jadi sudah hilang gaduhnya. Kalau dulu 1 kilo sebelum sampai pasar kita sudah mendengar suara gaduh. Wah, itu berarti pasar. Sekarang kan enggak. Ramayana aja kan kalau kita dekat baru kedengeran kan gitu. Tapi agak 1 kilo sebelumnya enggak kedengeran Ramayana. Yang keempat, tanda dekat kiamat yen wong wadon wis ilang wirange. Nah, kalau orang perempuan sudah hilang rasa malunya, berarti kiamat makin dekat. Coba kita lihat TikTok. Kan gitu kan, perempuan joget-joget gak jelas. Ya kan? Guru SD joget juga. Guru SMP joget juga. Ustazah joget juga. Ya kan? Ustazah main TikTok joget juga. Ya Allah. Aduh capek deh bener-bener yang begini kan. Betul, jadi yang wong wadon wis ilang wirang. Udah hilang malunya, udah dekat kiamat. Kalau udah seperti itu, yakin di hati juga sudah hilang. Maka sekarang kita beragama dalam situasi saling tidak percaya satu sama lain. Jadi memang kita ini udah di akhir zaman. Kalau kata Kiai Maimun Zubair, kita ini bukan lagi menunggu tanda-tanda kiamat, tapi menunggu datangnya kiamat. Jadi kita sudah di fase menunggu datangnya kiamat. Bukan tanda-tanda lagi. Tanda-tanda sudah banyak di sekitar kita. Kita keluar komplek sudah banyak tanda kiamat di situ. Ya kan? Nabi kalau nggak salah saya ingat ada satu hadis Nabi mengatakan bahwa di antara tanda kiamat kamu akan melihat orang berzina di pinggir jalan. Kalau dulu yang namanya zina itu berhubungan badan. Terjadi nggak di Indonesia? Sudah Pak. Bulan Oktober di Keramat itu ada orang melakukan hubungan seksual di halte bis siang hari jam 1. Bapak silakan lihat, googling, lihat di Detikcom, ada beritanya. Jam 1 siang di Keramat Raya, di Jalan Keramat Raya di halte bis, orang melakukan hubungan seksual. Jadi apa yang dikatakan Nabi sudah terjadi. Tidak akan terjadi kiamat sampai nanti kamu menjumpai orang melakukan zina di pinggir jalan. Sudah terjadi di Eropa, sering, ya kan? Di Belanda, di Prancis sudah biasa yang kayak begitu. Ya, di Swiss, di Austria, di Jerman apalagi biasa yang seperti itu. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah pada pekan yang akan datang akan dijelaskan apa saja yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad supaya bisa menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan kita terhadap ajaran agama ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih jazilan Ustaz atas segala kali berkata yang menarik itu Ustaz tadi terkata kenapa hal itu. Lau kushifal ghita'u mazdadtu haqiqatan. Ini sekelas Imam Ali Ustaz. Sementara Islam marah manusia itu marah tingkatan. Jadi tingkatan Imam Ali luar biasa mengatakan begitu. Bagaimana kita ini? Barangkali ini sangat menarik sekali sebenarnya materi ini. Insya Allah nanti sudah janjikan akan lebih dalam lagi ya di pertemuan yang akan datang. Meskipun sudah surut, barangkali ada satu pertanyaan dari untuk menambah kesempurnaan pertemuan pagi hari ini. Oke, silakan Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Apa yang disampaikan Pak Ustaz kita Pak Dukun ya, betul-betul saya juga mengamati betul bahwa pelaksanaan kita di dalam beragama itu lebih kesininya lebih suka agama hanya dijadikan sebagai apa ilmu pengetahuan aja tanpa penghayatannya kan gitu. Beda dengan orang tua yang dulu. Saya ingat uyut saya itu baca alif bingkeng aja kata istilah Sunda ya tidak lancar. Baca bismillah aja kata Sunda kata Paus dan bismillah doang. Tapi dia tahu mau matinya kapan. Nah, gitu loh ya. Hidupnya betul-betul sederhana gitu. Dan saya juga betul-betul rindu untuk mendengarkan kembali pujian-pujian zaman dulu kita belajar ngaji ya, pujian tidak bakos segala macam. Kemudian pujian-pujian di dalam bahasa Sunda, bahasa daerah, doa-doa di dalam bahasa Sunda, bahasa daerah kan gitu. Nah, ini fenomena ini bagaimana cara mengembalikannya lagi Pak Ustaz? Barangkali materinya tidak persis sama, tapi intinya barangkali sama. Karena saya khawatir juga melihat bahwa sekarang ini orang berlomba untuk menjadi tahfidz kan. Padahal jadi tahfidz itu juga bukan hal yang mudah dan juga tidak bisa seumur hidup gitu. Mungkin seorang anak umur 10 tahun sampai dengan 12 tahun bisa hafal Quran semua. Tapi begitu umur 25 tahun dia menjadi mahasiswa, jadi apa? Udah hilang. Apakah tidak lebih baik energi yang ada itu digunakan untuk menghayati, untuk menambah keyakinan, menambah keimanannya kan itu kan? Ketimbang energinya dihabiskan untuk menghafal Al-Quran yang dalam 2-3 tahun juga akan hilang. Sehingga saya punya kesimpulan juga, saya mengamati anak saya yang hidup di Australia, beragamanya cukup bagus gitu ya, dalam arti mempelajari agamanya cukup bagus, tapi trennya sama seperti di kita. Dipaksakan untuk mempelajari, menghafal ayat-ayat Quran dan gitu loh. Tapi sebetulnya lebih bagus barangkali selain menghafal juga membaca barangkali juga mengartikannya barangkali. Dengan itu tadi seperti wujud tidak apa segala macam kan gitu Pak ya. Nah, barangkali Pak Ustadz ya Pak Dukunnya sebagai Ustadz bisa kemana-mana barangkali bisa menyuarakan kembali hal-hal seperti itu supaya kita belajar beragama itu betul-betul ada basicnya dari fondasi yang benar kan gitu. Tidak hanya sekedar hafal Al-Fatihah, hafal juz 1, hafal juz 2, tapi maknanya apa itu yang tidak ada sama sekali. Sehingga boleh dikatakan ilmunya ada, ruhnya tidak ada. Kan gitu. Saya kira demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau menanggapi. Jadi betul tadi yang dikatakan Pak Agus itu ya. Saya ingin mulai dari menghafal Quran. Jadi dulu itu yang namanya kegiatan menghafal Quran itu diorientasikan untuk anak-anak yang ingin menjadi ulama. Jadi orang yang pengen jadi ulama itu proyeksinya dia harus hafal Quran kalau pengen jadi ulama. Tapi kalau sekedar dia ya kita jadi umat lah seperti ini, dikasih hafalan surat pendek saja, nggak panjang-panjang. Makanya dulu kenapa juz amma itu yang dimunculkan. Nah, pola seperti ini yang dipakai di Yaman oleh Habib Umar bin Hafidh. Beliau itu tidak pernah mewajibkan santrinya hafal 30 juz, enggak. Jadi beliau hanya mengatakan yang wajib itu hanya juz amma karena pendek. Ya misalnya apalah uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, itu kan ayat-ayat pendek gitu.
Jadi hanya ditargetkan itu, lalu kemudian orientasinya untuk imam sholat rawatib, ya kan, untuk imam sholat fardu. Imam sholat fardu itu ya yang penting untuk sholat maghrib, isya dan subuh ayatnya nggak usah panjang-panjang, ya kan, Abdin, al-asri. Kalau sekarang kan dianggap nggak zaman, Pak. Zaman sekarang wah imamnya cuma bacanya wal asri kan begitu. Wal asri ini beda kan antara kualitas yang baca walaupun dibaca wal asri dengan pemahaman atau yang sekedar hafal. Jadi itu tadi. Jadi kalau dulu itu yang hafal Quran, ya, hafalan Quran itu bagi yang ingin menjadi ulama, maka dia harus hafal Quran. Sementara yang awam maka cukup dia surat-surat pendek saja. Makanya kita paling tidak Pak minimal 10 surat lah kita hafal. At-Takasur, Al-Ma'un, Al-Kausar, itu paling enggak 10 surat kita hafal. Ya kan, gak usah terlalu jauh gitu. Pasti masuk surga kok, tenang. Gitu kan. Masuk surga juga kok, tenang aja walaupun cuma 10 surat. Ya tambah lagi kalau mau nambah 20 surat di juz amma. Ya, 20 surat di juz amma. Nah, kemudian yang kedua memang dulu itu lebih kepada penghayatan, dan penghayatan itu dimulai dari habituasi, dari membentuk habit, kebiasaan. Nah, habit itu dibangun dengan mengulang-ulang, misalnya tadi puji-pujian gitu kan, misalnya tombo ati dan sebagainya. Itu ada pepeling kalau orang zaman dulu tuh, ya kan, ada pepeling. Selalu dikasih, yang penting itu pepelingnya itu. Jadi bukan syariat yang ditegakkan, yang penting pepeling. Nah, ini ada hak yang harus dipenuhi, ada kewajiban yang harus dihormati. Gitu kalau dulu begitu. Ada kewajiban yang harus dipenuhi, ada hak yang harus dihormati. Dikasih pepeling. Ya pepeling deh, ya kan? Cek kolot mah kieu. Nah, begitu kalau orang zaman dulu begitu. Selalu menggunakan kata-kata ya cek saurna nu kolot mah kieu. Kata orang tua seperti ini. Padahal yang dimaksud orang tua itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak mau dikatakan berdusta atas nama Nabi, maka disebut saur nukolot mahkil, jang, cep, neng, kan begitu kan? Dan itu menyentuh betul. Ya kan? Kalau sekarang kan dibaca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya satu sisi bagus, ya kan? Tapi di sisi yang lain kadang-kadang model seperti itu kurang tepat, ya kan? Model seperti itu kurang tepat. Kecuali itu tadi bagi orang yang ingin mendalami ilmu agama. Makanya dulu kan ada tingkatan-tingkatan pengajian. Nah yang ketiga betul tadi seperti yang dikatakan Pak Agus, sekarang agama ini jadi pengetahuan. Ini yang dikhawatirkan dengan adanya media sosial. Hal-hal yang sebenarnya orang awam nggak perlu tahu sekarang disampaikan. Misalnya perdebatan mazhab, kita bingung apa mazhab itu kan? Ya Ustaz saya Budin ya, muqaranatul mazhab itu udah bikin pusing kan gitu kan? Sekarang orang awam suruh belajar perbandingan mazhab. Ya dulu kita ngaji dengan Syekh Yasin nggak sampai muqaranatul mazhab, itu majelis khusus kan gitu kan? Yang disampaikan cuma hadis-hadis aja, jangan disampaikan itu dengan dalam bentuk halian, dalam bentuk perbuatan. Kalau dengan di Mekah itu dengan perbuatan, ya sampaikan hadis tentang menyuguhkan kurma, disuguhkan kurmanya. Nah, maka para ulama kita itu dulu mengubah ya kan penyampaian itu dari doktriner menjadi sifatnya habituasi, menjadi kebiasaan. Jadi doktriner itu ungkapan-ungkapan yang dipilih, tapi kalau para ulama langsung dengan kebiasaan. Sehingga masyarakat menganggap bahwa sunnah itu adalah kebiasaan yang dilakukan. Itu yang dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa termasuk ke dalam sunnah itu adalah amalan para ulama atau para aulia. Kebiasaan para wali itu adalah sunnah menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Artinya yang biasa dilakukan para kiai, para ulama itu tidak akan berbeda dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya insya Allah sebagaimana tadi saran Pak Agus, Pak Haji Agus, insya Allah kita semua ya senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anak-anak kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian tanggapan saya. Baik Ustaz, terima kasih. Saya yakin masih banyak disimpan oleh Ustaz hal-hal yang perlu kita ketahui ke depan, dan apalagi kita sebagai seorang mukmin. Dan tadi menurut fenomen Pak Kiai bahwa
Karena kita sekarang kemudian dekadensi moral lah katakan gitu ya di berbagai sudut kehidupan. Oleh karena itu di titik mana kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh alim-alim. Jadi apabila keyakinan itu telah terbuka, maka aku tidak pernah keyakinan itu. Sementara dalam kaidah ilmu fikih, lakin layak suruh bisa tidak mungkin keyakinan itu akan luntur dengan keraguan. Oleh karena itu kalau kita benar-benar yakin ketahu kapan Ustaz, kertas pun bisa menjadi daun kain sutra seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita akan bertemu kembali dalam topik yang sama di bulan yang akan datang. Dan sebagai penutup, monggo kita bacakan doa untuk keberkahan kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan sekalian. Insyaallah kita akan kembali pada ahad yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.